Alam semesta ini begitu seimbang. Ada terang, ada gelap. Ada wilayah yang berudara, ada wilayah yang hampa udara. Di bumi ada udara, ada atmosfer. Tapi di luar bumi, di angkasa sana hampa. Bagi kamu yang terlalu mempertanyakan kegalauanmu, kenapa aku galau, kenapa hidupku begini, hatiku hampa, aku harus kemana, aku harus gimana, aku nggak enak, aku nggak nyaman, aku nggak bahagia, hidupku hampa, hatiku hampa. Ketahuilah jauh sebelum kau hampa, keadaan di luar bumi sudah hampa terlebih dahulu dari zaman-zaman kapan. Kehampaan sudah terlebih dahulu ada. Jauh-jauh waktu sebelum hampanya hatimu yang sedang kau permasalahkan ini. Terkadang kita menghadapi, mengalami, merasakan kehampaan dengan sikap yang gak wajar gitu loh. Aku hampa, aku gak punya siapa-siapa. Hidupku gak berarti. Aku mau kemana ya, aku harus ngapain ya, aku tuh gak ngerti lagi. Aku hampa, aku gak bahagia sama sekali, hidupku sedih banget, kosong. Seolah-olah kehampaan tuh hal besar sekali. Padahal alam semesta ini, jagat raya ini, komposisi dominannya kehampaan. Angkasa itu penuh dengan kehampaan, hampa udara. Karena begitu kita ngerti ini, kita akhirnya akan menerima, ada acceptance. Kita bisa hampa, kita bisa kosong, bisa galau, bisa merasa nggak berarti. Sekarang saya mau tanya kepada kita semua. Kalau hampa memang kenapa? Hampa memang kenapa? Apakah kalau hampa tidak bahagia, nggak boleh hidup? Tolong dong jawab dulu dong. Harus jawab deh. Apa jawabanmu? Emangnya kalau nggak bahagia, emangnya kalau hampa nggak boleh hidup? Pertanyaan ini memang konyol sih, tapi harus dijawab. Memangnya syarat untuk hidup harus selalu bahagia? Jadi kayak SIM, surat izin mengemudi, andai kata ada surat izin hidup, SIH, memangnya di surat izin hidup harus ada tes bahwa kamu bahagia. Kalau kamu bahagia baru boleh hidup, baru dapat surat izin hidup itu. Kan nggak ada begitu gitu loh. Nggak bahagia hidup-hidup aja, hampa hidup-hidup aja. Terkadang kita menjadi terganggu bukan karena kehampaan itu sendiri. Karena kehampaan itu sendiri sudah merajalela mendominasi alam semesta. Lihat bebatuan dimanapun berada. Bebatuan dia sendiri, oke dia benda mati. Mungkin kamu berkata, kita nggak bisa bandingin manusia sama batu dong mas. Tapi maksud saya adalah alam semesta ini dikuasai oleh kehampaan, nggak cuman kamu doang. Kita lelucuan ya, tapi dalam lelucuan ini, dalam kekonyolan ini ada hal yang bisa kita petik. Kamu pagi ini, kemarin makan ikan. Ikan itu terpisah dari orang tuanya misalkan. Ikan itu terpisah dari anak-anaknya. Apakah Anda tidak berniat bertanya kepada anak-anak atau orang tua atau pasangan ikan yang ditinggalkan karena dia kemudian dijala atau dipancing, kemudian akhirnya tersaji di meja Anda dan Anda makan. Kamu pikir keluarganya nggak hampa? Kamu nggak berminat bertanya kepada keluarga ikan yang ditinggalkan, apakah mereka hampa atau tidak? Mereka juga mungkin hampa. Saya bilang mungkin ya, karena saya nggak pernah secara langsung mewawancarai ikan yang ditinggalkan oleh keluarganya. Adik-adik kita yang di panti asuhan. Kamu pikir mereka nggak hampa? Saya yang menutur tentang sharing ini. Apakah saya tidak pernah hampa? Saya hampa. Saya bisa hampa. Dengan tidak menjaga image. Saya nggak perlu jaim. Saya nggak perlu sok hebat, sok bahagia, sok sempurna. Karena emang sempurna itu tidak ada. Karena sempurna hanya milik Tuhan saja. Saya bisa hampa. Sangat bisa hampa. Saya manusia biasa. Tolong dimengerti bahwa kalau kita menerima kehampaan sebagai hal wajar, nggak apa-apa kok hampa. Hampa masih boleh hidup kok, nggak bahagia nggak apa-apa kok. Hidup ini tidak hanya mengenai Anda dan saya ya. Perputaran-perputaran, pergantian-pergantian alam, cuaca, gelap terang,
panas dan dingin. Apakah tidak cukup mengajarkan kepada kita bahwa ya emang gitu, hidup tuh silih berganti. Gara-gara malam, pagi menjadi berarti. Gara-gara pagi, siang, sore, malam jadi berarti. Coba hidupmu pagi aja terus, capek loh. Coba hidupmu malam aja terus, tidur aja terus, capek juga loh. Oke, kita mulai masuk ke inti pembahasan. Terkadang penggantian, shifting, silih berganti itu perlu loh. Terkadang kesedihan diizinkan agar kamu cukup menghargai bahwa yang kemarin itu bahagia loh. Terkadang kesedihan itu sangat penting untuk terjadi. Diizinkan terjadi untuk maksud yang indah. Agar kamu sadar, agar kamu ngeh bahwa kebahagiaan yang kemarin itu harusnya aku syukuri. Tapi kok nggak ngeh ya? Terkadang kita gitu tuh. Terlalu sering bahagia, sampai-sampai bahagia yang sudah ada, kita nggak ngeh, kita nggak anggap, kita nggak maknai dengan benar, kita nggak syukuri. Nah, perlulah datang tanda petik malam, gelap, sedih, tanda petik ya. Kenapa saya bilang tanda petik? Karena itu bukan hal yang buruk, kesedihan, keterpurukan. Terkadang dia penyeimbang, supaya nanti ketika kebahagiaan datang lagi, kamu bisa syukurin banget. Mohon maaf ya, manusia itu bisa jadi nggak tahu diri loh. Kalau bahagia aja terus, nggak tahu diri tuh. Kebas hatinya. Hatinya kebas tuh artinya nggak berasa lagi bahwa itu tuh rezeki. Nggak dinikmati, nggak disyukuri lagi, nggak dianggap lagi si kebahagiaan itu. Kebahagiaan nggak ada harga dirinya lagi gitu loh. Karena nggak dianggap, nggak disyukuri. Kamu yang sekarang ekonominya sedang turun, tenang, akan naik lagi kok nanti. Tenang aja, percaya aja. Nah, turunnya sekarang ini titik untuk refleksi, titik untuk merenung. Oh iya ya, dulu pernah dikasih rezeki pada level tertentu, tapi aku tuh kayak kebas, kayak nggak berasa, kayak nggak dianggap, kayak nggak disyukuri. Padahal sebenarnya itu hal yang sangat nikmat. Kita tuh harus ada perbandingan. Oh, yang kemarin tuh berarti loh. Nanti ketika ekonomi mau naik lagi, kamu benar-benar tanda petik tahu diri, mensyukuri banget. Dalam banyak hal kan begitu tuh, ketika udah pergi baru merasa berarti, baru dianggap. Kamu yang sekarang sedang jatuh, dijatuhkan, kamu dihina, dikata-katain, terimalah bahwa ada pagi, siang, sore, dan ada pula malam. Terimalah bahwa ada hitam, ada putih. Ada dingin, ada sejuk, ada hangat, ada panas. Ada kehampaan, ada isi. Isi adalah hampa, hampa adalah isi. Makanya benar bahwa dalam keburukan mengandung kebaikan. Orang yang nggak dewasa nggak akan mau mengerti ini, karena berat memang. Sebenarnya apa yang kita anggap buruk, apa yang kita rasakan sebagai keburukan atau keterpurukan, itu hanya pikiran dan perasaan kita saja. Karena kita berada pada sistem nilai bahwa hanya yang terlihat indahlah yang bagus. Hanya yang terasa indahlah yang bagus. Hanya yang terasa manislah yang baik. Padahal ini tipuan persepsi. Nggak benar-benar ilmu yang sesungguhnya. Saya mau bawa ke konteks lain. Mungkin bagi Anda nggak nyambung, tapi bagi saya sangat nyambung. Saya sudah sangat lama nggak berani makan terlalu manis. Nggak berani. Kalau pengen ya dikit aja lah. Itu minuman kaleng, minuman dalam botol yang di supermarket yang manis-manis udah pasti enggak. Saya udah nggak bisa. Tubuh udah otomatis nolak. Karena udah yang terbiasa. Manis kan seolah-olah baik ya. Tapi manis itu racun. Garam juga. Kita butuh garam. Garam tuh perasa. Micin juga. Butuh perasa semuanya. Supaya kita makannya enak.
Tapi kurangi, jangan terlalu berlebihan. Orang-orang yang sudah mulai mengurangi gula, garam, micin, dia pasti sangat sehat. Sorry, saya bawa ke dunia kesehatan biologi sedikit. Begitu pula dengan batin kita. Untuk kesehatan biologis, terlalu manis tidak baik. Terlalu asin tidak baik. Kebanyakan makan micin tidak baik. Padahal ketiga hal ini kan yang bikin nyaman hidup ya, seolah-olah ya. Yang oleh lidah enak gitu loh, enak di lidah. Namun sesungguhnya kan tidak enak di keseluruhan, di kesehatan. Kebenarannya, kenyataan medisnya tidak enak yang benar-benar enak secara kesehatan. Begitu pula dalam kehidupan. Kamu yang pengen manis aja terus. Pengen dong mas hidup yang gak ada masalahnya. Ini udah pasti orang yang baru gede lah. Baru puber lah, belum ngerti apa-apa. Mohon maaf, saya harus dengan sedikit nada sarkas untuk menyampaikan ini. Orang yang mindsetnya, hidup harus bahagia, aku gak bahagia ngapain, untuk apa? Mohon maaf, Anda baru puber mungkin. Karena Anda yang dengar ini sudah pada taraf, sudah agak dewasa dan sudah dewasa, sambil ngangguk-ngangguk, iya sih, hidup gak mungkin selalu bahagia, aku ngerti kok. Saya harus agak tegas karena di tahun baru ini kita semua harus benar-benar naik level. Naik level ini jangan jadi PR lagi, harus naik level sekarang. Karena bahaya sekali ya kalau kita punya mindset hidup harus selalu bahagia, itu bahaya. Ini mindset yang salah, sumber penderitaan. Menikah nih, nggak bahagia. Sharing lah ke temannya. Aku nggak bahagia bla 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 dengan pasanganku, aku nggak bahagia dengan dia bla 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 bla. Temennya bilang, ya udahlah sis, ya udahlah mas, kalau nggak bahagia ngapain dipertahankan, udah daripada kamu capek hati, sakit hati terus dia denger tuh cerai tuh, terus dia nikah lagi tuh. Kalau orang ini nggak ganti teman, akhirnya dia akan ganti pasangan terus, ngerti nggak nih? Karena temannya ini salah. Teman toksik, teman yang dangkal ilmu, teman yang gak bijaksana sama sekali. Maaf nih, saya agak-agak tanda petik emosional karena saya gak suka sama orang yang dikit-dikit tuh pergi, dikit-dikit tuh pindah. Kamu akan jadi kutu loncat. Gak akan ada pasangan yang benar-benar cocok sama kamu. Gak akan ada pekerjaan yang benar-benar cocok sama kamu. Kalau kamu sendiri tuh mindsetnya pengen selalu manis, pengen semuanya indah, pengen semuanya serba ada kemudahan. Coba kalau Anda minta apa-apa sama Tuhan, Tuhan bisa gak sih langsung kabulkan detik ini? Anda minta sesuatu langsung dikabulkan? Oh bisa, Tuhan maha besar, maha kuasa, apapun Tuhan bisa lakukan. Ayo mari kita bicara kenyataan. Mari kita bicara fakta. Apapun yang Anda minta kepada Tuhan, minta disembuhkan dari penyakit. Minta dibukakan pintu rezeki. Minta ditemukan dengan jodoh. Minta untuk dapat pekerjaan yang baik. Dan lain-lain sebagainya. Jujur, mari kita hati ke hati membahas ini. Emangnya langsung dijawab Tuhan? Langsung terkabul tuh? Enggak. Ada penundaan. Ada waktu yang terindah. Ada waktu khususnya untuk itu terkabul. Nggak langsung. Bisa nggak Tuhan langsung kabulkan? Bisa. Nah, kita harus mengerti pola-pola ini nih. Tuhan yang maha pencipta pun, yang bisa menciptakan apapun, kapanpun, seperti apapun. Itu perkara kecil bagi Tuhan untuk menciptakan apapun. Membentangkan jagat raya aja itu perkara mudah bagi Tuhan. Apalagi hanya membuka pintu bahagiamu, membuka pintu rezekimu, mengangkat penyakitmu, melancarkan urusanmu. Itu perkara kecil bagi Tuhan. Detik ini pun bisa. Tapi kok selalu ada penundaan? Kok nanti-nanti terkabulnya? Kenapa? Tolong jangan gak peka lagi ya. Tolong jangan gak peka. Memang begitu cara kerja alam semesta. Kita tuh dilatih untuk sabar. Dan menerima. Sambil menunggu hasil dari doa dan perjuangan kita,
harus diwarnai dengan kesabaran dan keikhlasan menerima kenyataan. Kamu bisa follow Instagram saya deddysusanto.pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal, WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar. Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negative thinking, susah tidur, badan gampang capek, ada nyeri-nyeri nggak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya, psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam maupun yang disadari, ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu. Beruah kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut. Jadilah mah, nyeri head berlebihan, nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha. Harus seimbang. Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi. Nanti via WA call dengan saya. Tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM, Instagram, kuliah psikologi. Daftar di situ DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Baik demikian ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.